Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut nama Barbarossa, mungkin yang ada dalam pikiran kita adalah karakter bajak laut jahat yang namanya sudah melegenda. Kejam, bengis, tidak berperasaan, begitulah karakter sang perompak ini dikenal dunia. Penggambaran sosok Barbarossa yang kejam makin diperjelas dengan film hits Pirates of Caribbean. Alhasil, doktrin Barbarossa yang keji pun makin melekat di ingatan semua orang. Barbarossa memang sejatinya ada dan bukanlah tokoh fiktif yang sering dipercaya orang banyak. Namun, ia bukanlah sosok yang bengis dan kejam, namun justru sangat heroik dan jauh dari sifat-sifat tercela. Eksistensi Barbarossa sendiri sangatlah penting bagi perkembangan dunia Islam. Ya, karena ia adalah seorang muslim. Soal kejam dan tidak berperasaan, hal ini hanya tuduhan saja. Namun, tentang pamornya yang mendunia dan bikin bangsa barat ketakutan, itu memang benar. Sejarah yang ada menceritakan kisah Barbarossa yang berkebalikan dengan apa yang kita baca atau lihat di film sekarang ini. Entah apa alasannya, namun ada indikasi kalau Barat seperti ingin mengubah cerita sejarah dengan memelintir kisah sang pelaut jenius ini. Barbarossa yang kita kenal sekarang adalah nama seorang raja, padahal aslinya Barbarossa adalah nama dua orang bersaudara, Aruj dan Khairuddin. Nama Barbarossa yang berarti jenggot merah adalah julukan yang diberikan oleh bangsa Eropa karena penampilan Aruj dan Khairuddin yang memang punya jenggot lebat berwarna merah. Keadaan begitu genting saat itu, dan kemudian terdengar oleh Sultan dari dinasti Turki Utsmani jika di Lautan Tengah ada dua bersaudara muslim yang namanya sangat menakutkan bagi bangsa Eropa. Singkat cerita, Barbarossa bersaudara mendapatkan kepercayaan Sultan untuk menjalankan misi penyelamatan para muslim di Andalusia. Dua bersaudara Barbarossa pun menerima perintah ini dan mereka sukses besar. Dengan berbekal pengalaman kelautan dan tempur handal, keduanya bolak-balik berhasil menyelamatkan sedikit demi sedikit para muslim, hingga pada akhirnya Barbarossa bersaudara diserahi tampuk kepemimpinan pasukan elit Janissary. Perjuangan paling heroik dari Barbarossa atau Khairuddin adalah ketika ia dihadapkan dengan Andrea Doria. Pria ini dikenal sebagai pentolannya militer bangsa Eropa yang namanya begitu masyhur karena pengalamannya yang sudah sangat banyak. Andrea Doria dipilih karena sudah tidak ada lagi yang sanggup melawan Barbarossa. Pertempuran menegangkan ini terjadi sekitar tahun 1538, di mana kondisi kedua pihak sangatlah timpang. Dorian memimpin ratusan kapal perang galion yang melegenda, ditambah dengan pasukan tempur yang jumlahnya ratusan ribu. Sedangkan Barbarossa, ia hanya memiliki sepertiga dari kekuatan musuh, baik kapal maupun pasukan. Meskipun demikian, hal tersebut tak membuat Barbarossa merasa takut ataupun mundur. Pertempuran berjalan alot, namun aura kemenangan sudah bisa dirasakan pihak Barbarossa. Hanya sekitar 5 jam pertarungan, Khairuddin dan pasukan Janissary-nya berhasil menggempur Andrea Doria untuk mundur. Sekali lagi, nama Barbarossa makin jumawa di lautan. Sedangkan Doria sudah tidak berani mengangkat muka lagi karena si kebanggaan Eropa ini sudah kalah. Begitulah kisah yang tertulis dalam sejarah tentang Barbarossa, sang kapten muslim yang namanya sangat ditakuti oleh Eropa. Bangsa-bangsa barat kemudian hari memelintir cerita aslinya, sehingga menunjukkan sifat Barbarossa yang berkebalikan dengan aslinya. Barbarossa sendiri tak tewas seperti yang diceritakan oleh mereka. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 68 tahun dengan sangat tenang di kamar pribadinya.